Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Andriansa dari Prodi Studi Akuntansi Universitas Sibar Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method, sehingga penelitian tidak hanya melihat hubungan antar variabel secara angka, tapi juga mencoba memahami bagaimana penerapan GCG tersebut di dalam praktiknya. Latar belakang. Kalau kita berbicara tentang keberhasilan sebuah perusahaan, tentu tidak cukup hanya melihat keuntungan atau besarnya perusahaan. Bagaimana perusahaan dikelola juga menjadi hal yang sangat penting. Di sini, Good Corporate Governance atau GCG memiliki peranan. GCG diharapkan mampu menciptakan perusahaan yang lebih transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Namun, dalam perusahaan terdapat pemilik dan pengelola yang belum tentu memiliki kepentingan yang sama. Kondisi tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan dan asimetri informasi. Karena itu, penelitian ini ingin melihat apakah mekanisme CGC benar-benar memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang menarik, penelitian ini tidak berhenti pada angka. Setelah pengujian kuantitatif, saya juga akan melakukan wawancara untuk memahami bagaimana CGC diterapkan dan apa saja kendalanya dalam praktik. Rumusan masalah dan tujuan. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini berangkat dari dua pertanyaan utama. Yang pertama, apakah good corporate governance berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Kemudian yang kedua, bagaimana penerapan GCG dan kendala yang dihadapi oleh perusahaan? Jadi, penelitian ini memiliki dua tujuan yang saling melengkapi. Tahapan pertama adalah menguji pengaruhnya secara kuantitatif. Kemudian tahap kedua adalah memahami penerapannya secara lebih mendalam melalui wawancara. Kemudian tahapan kedua adalah memahami penerapan secara lebih mendalam melalui wawancara. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjawab pertanyaan apakah berpengaruh, tapi juga mencoba menjawab bagaimana penerapannya. Kemudian konsep good corporate governance. Dalam penelitian ini, GCG menjadi variabel independen atau variabel X. Untuk melihat GCG, penelitian menggunakan 5 mekanisme. Yang pertama, Dewan Direksi. Kemudian Komisaris Independen, Komisaris Audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Kelima mekanisme ini digunakan untuk melihat bagaimana pengawas, pengendali, serta penyelarasan kepentingan dilakukan di dalam perusahaan. Jadi, GCG dalam penelitian ini tidak dilihat hanya sebagai sebuah konsep, tapi diterjemahkan ke dalam indikator yang dapat diukur melalui instrumen penelitian.
5 nilai perusahaan. Selanjutnya, kita masuki ke variabel yang menjadi tujuan dari pengaruh tersebut, yaitu nilai perusahaan atau variabel Y. Secara sederhana, nilai perusahaan menggambarkan bagaimana perusahaan dinilai dan dipercaya oleh pihak eksternal. Penelitian terdahulu banyak menggunakan ukuran seperti PBV atau Tobin Skew. Namun, dalam penelitian saya, instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Karena itu, nilai perusahaan diukur berdasarkan persepsi responden melalui 4 indikator, yaitu kepercayaan pihak eksternal, reputasi perusahaan, efisiensi pengelola, dan keberlanjutan bisnis. Jadi, fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana penerapan tata kelola perusahaan berkait dengan persepsi terhadap nilai perusahaan. Kemudian, landasan teori. Penelitian ini menggunakan dua teori menjadi dasar untuk menjelaskan hubungan antara CGC dan nilai perusahaan. Yang pertama adalah agensi teori. Teori ini menjelaskan hubungan antara pemilik perusahaan sebagaimana prinsipal dan manajemen sebagaimana agent. Ketika kepentingan keduanya berbeda dari informasi tidak seimbang, maka dapat muncul masalah keagenan. CGC diharapkan menjadi salah satu mekanisme untuk mengurangi masalah tersebut. Teori kedua adalah signaling teori. Dalam teori ini, tindakan dan informasi yang diberikan perusahaan dapat menjadi sinyal bagi pihak eksternal. Dengan demikian, penerapan CGC yang baik diharapkan dapat memberikan sinyal positif dan meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan. Selanjutnya, untuk penelitian terdahulu dan research gap. Sebelum melakukan penelitian, perlu melihat apa yang sudah ditemukan oleh peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara CGC dengan nilai perusahaan. Namun, hasil pendekatan yang digunakan masih beragam. Salah satu yang menjadi perhatian adalah sebagian besar peneliti tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif. Dan sinilah penelitian saya memiliki ruang untuk dikembangkan. Penelitian ini menggunakan mixed method, sequential explanatory. Artinya, saya tidak hanya ingin mengetahui hasil pengujian secara statistik, tapi juga ingin mengetahui cerita di balik hasil tersebut melalui wawancara. Jadi, angka dasar analisis, sedangkan wawancara untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat secara sederhana. Di sebelah kiri terdapat good corporate governance sebagai variabel X yang terdiri dari 5 mekanisme. Kemudian terdapat penuh menuju nilai perusahaan sebagai variabel Y. Artinya, penelitian ini ingin menguji apakah penerapan mekanisme GCG tersebut memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Hubungan ini yang nantinya akan diuji menggunakan regis linear sederhana. Selanjutnya, hipotesis. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penilaian ini memiliki satu hipotesis utama. Good corporate governance berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hipotesis ini nantinya tidak langsung dianggap benar, tapi harus dibuktikan melalui data dari penelitian. Data dari responden akan dianalisis secara statistik dengan tingkat signifikan 5% atau 0,05. Setelah itu, hasil statistik diperoleh
Tahap berikutnya adalah melihat hasil wawancara untuk membantu memahami temuan tersebut. Selanjutnya, desain penelitian. Nah, di sini kita lihat dapat karakter utama penilaian saya. Penelitian menggunakan mixed method sequential explanatory yang berarti tahapan dilakukan secara berurutan. Pertama, kuantitatif. Saya mengumpulkan data melalui kuesioner dari 50 responden. Kemudian data tersebut dianalisis untuk melihat pengaruh CGC terhadap nilai perusahaan. Kemudian yang kedua, kualitatif. Setelah memperoleh hasil kuantitatif, penelitian dilanjutkan dengan wawancara terhadap satu narasumber. Hasil wawancara tersebut digunakan untuk membantu menjelaskan hasil kuantitatif. Jadi alurnya sederhana. Kita ukur, kita analisis, kemudian kita dalami. Selanjutnya populasi sampel dan teknik sampling. Untuk penelitian kuantitatif, populasi penelitian adalah karyawan divisi keuangan dan administrasi pada perusahaan swasta dan Indonesia. Dari populasi tersebut digunakan 50 responden dengan teknik pursive sampling. Artinya, responden tidak dipilih secara sembarangan, tapi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Responden diharapkan memiliki keterkaitan dengan kegiatan keuangan, administrasi, pengelolaan perusahaan, serta memahami CGC. Kemudian, untuk tahap kuantitatif digunakan satu narasumber yang memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait kegiatan keuangan dan administrasi perusahaan. Selanjutnya, variabel instrumen. Selanjutnya adalah instrumen penelitian untuk variabel GCG terdapat 5 indikator dengan 10 item pernyataan. Sedangkan nilai perusahaan memiliki 4 indikator dengan 8 item pernyataan. Jadi, secara keseluruhan terdapat 18 item pernyataan. Seluruh pernyataan menggunakan skala liter 1 sampai 5. Dengan instrumen ini, konsumen yang sebelumnya bersifat teoritis dapat diterjemahkan menjadi data yang kemudian dapat dianalisis. Kemudian, pengumpulan analisis data. Setelah data terkumpul, tentu kita perlu memastikan bahwa data tersebut layak untuk dianalisis. Untuk data kuantitatif, terlebih dahulu kita lakukan uji validitas dan reliabilitas. Setelah instrumen dinyatakan layak, dilakukan analisis deskriptif dan registrasi linier sederhana. Kemudian dilakukan pengujian hipotesis dengan tingkat signifikan 0,05. Sementara itu, data hasil wawancara dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data berdasarkan tema, dan penarikan kesimpulan. Terakhir, kedua hasil tersebut akan diintegrasikan. Jadi, hasil statistik memberikan jawaban, sedangkan hasil wawancara membantu menjelaskan jawabannya. Tahapan penelitian. Penelitian ini dimulai dari identifikasi masalah. Kemudian dilanjutkan dengan studi literatur dan penelitian terdahulu sebagai dasar penyusunan indikator dan instrumen. Secara kuesioner, dilakukan pengumpulan data kuantitatif. Data kemudian diuji, validasi, dan reliabilitasnya lalu dianalisis. Setelah mendapatkan hasil kuantitatif, penelitian masuk ke tahap wawancara. Hasil wawancara dianalisis, kemudian kedua hasil penelitian tersebut diintegrasikan.
Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Tahap kualitatif dan integrasi. Pada tahap ini, peneliti mencoba melihat sisi yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan hanya dengan angka. Wawancara dilakukan secara struktur dengan membahas penerapan mekanisme GCG, kepercayaan pihak eksternal, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan GCG. Misalnya, dalam praktik administrasi dan keuangan dapat terjadi kendala berupa keterlambatan dokumen atau bukti transparan transaksi yang kemudian dapat mengaruhi proses pencatatan dalam pemeriksaan. Dan dari sini kita dapat melihat bahwa penerapan GCG tidak hanya berbicara mengenai aturan, tapi juga mengenai bagaimana aturan tersebut dijalankan dalam aktivitas perusahaan sehari-hari. Namun, perlu saya tegaskan bahwa hasil wawancara ini berfungsi untuk memperdalam dan menjelaskan hasil kuantitatif, bukan menggantikan hasil pengujian statistik. Jadi, dari keseluruhan rencana dan rancangan penelitian ini, dapat kita lihat bahwa penelitian saya berangkat dari satu pertanyaan utama, apakah corporate governance benar-benar berpengaruh terhadap nilai perusahaan? Untuk menjawabnya, penelitian dilakukan melalui dua tahap. Pertama, menguji secara kuantitatif, kedua, berdalam hasil tersebut secara kualitatif. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian tidak hanya menghasilkan angka mengenai dan tidak adanya pengaruh GCG, tapi juga memberikan gambaran mengenai bagaimana GCG diterapkan dan apa saja kendala yang dihadapi perusahaan. Demikian presentasi proposal penelitian saya. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.